Coba deh, pernah nggak sih kita benar-benar duduk terus nulisin mimpi-mimpi kita buat orang yang paling kita sayang? Hari ini, kita bakal bedah sebuah tulisan yang luar biasa personal dan menyentuh hati. Sepucuk surat dari seorang ibu untuk anak-anaknya, yang isinya semua harapan dia buat masa depan mereka. Nah, suratnya ini dibuka dengan sapaan yang, ya ampun personal banget. Dear Kakak, Abang, dan Salsa. Tiga nama yang langsung bikin kita ngerasa kehangatan dan kedekatan keluarga ini. Ternyata, pemicunya itu simpel banget. Sebuah buku. Sang ibu cerita kalau setelah baca satu bab soal pentingnya membangun mimpi bareng keluarga, dia langsung tergerak gitu, buat nuangin visinya sendiri dalam bentuk tulisan. Oke, jadi sang ibu ini mulainya nggak muluk-muluk. Dia bikin target untuk 5 tahun ke depan. Ini strategi yang cerdas loh. Jadi mimpinya itu kelihatan jelas dan bisa dijangkau sebagai pijakan buat mimpi-mimpi yang lebih besar nanti. Yuk kita mulai dari anak pertamanya, si kakak. Buat kakak, mimpinya itu kombinasi yang manis ya antara keluarga yang bahagia sama karir yang memuaskan. Yang menarik di sini, sang ibu juga ngasih pilihan bisa kerja lepas atau penuh waktu. Ini nunjukin kalau dia paham banget sama tantangan hidup zaman sekarang yang butuh fleksibilitas. Oke, dari kakak kita pindah ke abang. Nah, kalau buat abang, fokusnya itu ke hal-hal yang fundamental banget. Pendidikan selesai, karir stabil, dan siap buat mulai kehidupan baru. Ini semacam jalur yang jelas banget menuju kemandirian. Dan yang terakhir, untuk si bungsu, Salsa. Nah, ini nih yang menurut saya paling keren. Buat Salsa, harapannya itu seimbang banget. Ada target akademis, ada pengembangan bakat nulisnya, sampai ke target spiritual yang dalam banget. Ini bukan cuma daftar keinginan, tapi udah kayak peta pengembangan diri yang lengkap. Tapi tunggu dulu, rencana 5 tahunan ini ternyata baru pemanasan aja. Dari sini, sang ibu ngajak kita buat lihat gambaran yang jauh lebih luas, sebuah visi yang melampaui pencapaian-pencapaian tadi. Di sini, fokusnya geser. Bukan lagi soal mereka nanti kerja apa, tapi lebih ke mereka bakal jadi orang yang seperti apa. Inilah warisan yang sesungguhnya ingin dia tinggalkan. Jadi intinya di sini nih, visi sang ibu ini holistik banget. Bukan cuma daftar keinginan, tapi ini kayak sistem nilai yang nyambung satu sama lain. Kemandirian finansial, kesehatan mental dan fisik, kontribusi ke orang lain, dan tujuan spiritual. Semuanya jadi satu paket utuh buat hidup yang berarti. Terus, dari semua pilar tadi, sang ibu nunjukin satu hal yang jadi fondasi dari semuanya. Sesuatu yang jadi jangkar dari semua harapan itu. Wow, ini dia. Jadi buat beliau, kuncinya itu adalah hubungan yang hidup sama keyakinan. Bukan cuma soal baca atau hafal, tapi benar-benar diresapi maknanya. Inilah kompas yang diharapkan bisa nuntun anak-anaknya di setiap langkah. Dan suratnya ditutup dengan doa yang adem banget bacanya. Setelah ngerancang semua mimpi, beliau pasrahin semuanya ke Yang Maha Kuasa. Sebuah pengingat yang indah kalau kita boleh berencana, tapi pada akhirnya ada kekuatan yang lebih besar yang menentukan. Surat ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang dalam banget ya. Coba bayangin deh, kalau kita sekarang nulisin mimpi-mimpi kita, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang yang kita sayang. Kira-kira, kekuatan dan arah seperti apa sih yang bisa kita ciptakan dari tulisan itu?